Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Indosiar dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita akan membahas dan mengulas alur cerita Suara Hati Istri Nur, yang mana sinetron ini akan lebih seru dan lebih menegangkan untuk kita saksikan kembali. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, check it out. Di awal cerita, Nur yang tengah hamil tua ditinggalkan oleh suaminya merantau ke Jakarta. Sudah lama sekali suaminya Nur belum pulang juga. Sampai-sampai Nur melamun saat di penggorengan. Nur sedang menggoreng dan Nur pun merasa kesakitan. Tidak sengaja penggorengan itu tumpah dan mengalami kebakaran. Budenya Nur langsung saja memarahi Nur yang tengah duduk di lantai karena kaget. Budenya Nur pun mengusir Nur keluar dari rumah, karena kalau saja Nur masih tetap tinggal di rumah itu, bisa saja rumahnya terjadi kebakaran. Bukan hanya kompor saja yang terbakar, kata Bude kepada Nur. Nur pun merasa kaget karena dia tidak percaya kalau Bude tega mengusirnya dalam keadaan hamil tua. Saat Nur keluar dari rumah dalam keadaan hujan deras, Nur pun merasakan kontraksi di tengah jalan. Untung saja ada ibu-ibu yang menolong Nur saat proses kelahiran Akila. Akila yang sejak dari lahir menderita kanker darah. Itu pun sangat menyakitkan bagi Nur karena dia tidak tahu harus kemana dia pulang. Di sisi lain, suaminya Reno telah bekerja di salah satu kantor milik Pak Fadli. Reno mengambil uang dari karyawan kantornya untuk menghidupi biaya sehari-harinya. Karena Reno tidak sanggup hidup di Jakarta, hanya dengan jalan itulah Reno bisa bertahan hidup di Jakarta yang keras ini. Reno berusaha berbagai macam cara untuk bertahan hidup. Sampai di suatu hari, Reno mendambakan kalau dia menjadi seorang bos besar. Ia pun memanfaatkan keadaan yang dimana Fadli beserta istrinya tengah berjalan-jalan. Ada 2 orang preman yang menghadang mobil Fadli. Disitulah Reno mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Fadli. Karena Reno berpikir dengan cara itu maka dia bisa hidup enak. Tetapi tidak disangka preman itu pun sampai meninggal dunia. Alhasil Reno pun bertanggung jawab atas kejadian itu. Reno berdalih kalau itu adalah ulah dari Fadli. Sandra dan Fadli pun menjadi ketakutan karena ada suara mobil polisi dari belakang yang siap menahan mereka. Fadli kebingungan, tapi Reno dengan sigap mengatakan kepada para polisi itu kalau dialah pelakunya. Polisi pun menahan Reno, tetapi tidak selamanya, karena Fadli dan Sandra berusaha mencari pengacara yang terbaik untuk segera mengeluarkan Reno dari penjara.
Reno hanya dihukum selama 6 bulan saja karena Reno tidak sepenuhnya bersalah, kata pengacara Fadly. Dan hakim pun setuju untuk mengeluarkan Reno dari penjara. Sepulangnya dari penjara, Reno pun berusaha menemui istrinya yaitu Nur di rumah Bude. Tapi Reno tidak mendapatkan istrinya ada di rumah Bude. Reno pun terkejut mengetahui Nur tidak di situ lagi. Reno mencari Nur ke kampung sebelah yang dimana kata Bude Nur mengontrak di situ. Reno pun menemukan tempat Nur tinggal. Di situ Reno bertemu dengan anaknya yang tengah sakit keras. Reno pun mengajak Nur untuk ke rumah sakit. Betapa Reno terkejut karena mengetahui kalau anaknya Akila menderita sakit kanker darah. Dari situlah Reno menceraikan Nur karena Reno tidak ingin harus hidup terbebani oleh penyakitnya Akila. Reno pun merantau lagi ke Jakarta. Saat di Jakarta, Reno pun berusaha kembali ke rumah Fadly dan Sandra. Fadly pun telah berhasil ia kuasai, dan setelah dia berhasil menguasai Fadly, dia pun berulah lagi dengan memberikan serbuk racun ke dalam kopi yang diminum Fadly. Reno berhasil melihat Fadly terkapar, dan ternyata Fadly pun sampai meninggal. Sandra tidak mengetahui kalau suaminya ternyata keracunan. Oke guys, makin seru saja alur cerita sinetron ini, yang mana sinetron ini akan lebih menegangkan lagi karena Reno telah berhasil menguasai harta Fadly dan juga istrinya. Oke guys, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.